Bahasan pertama, tentang strategi pembelajaran berbasis masalah ini mengenai pengertian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini? Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 ciri utama mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, siswa tidak hanya memiliki satu aktivitas saja, tidak hanya sekedar menulis atau membaca saja, akan tetapi siswa melakukan serangkaian aktivitas pembelajaran, yaitu dengan menulis, membaca, aktif dalam berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, kemudian siswa dapat menyimpulkannya. Kedua, aktivitas pembelajaran menekankan pada proses penyelesaian masalah. Artinya, strategi ini memiliki kata kunci pemecahan masalah yang berarti dalam strategi pembelajaran berbasis masalah melatih siswa untuk berpikir, berkomunikasi, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Tanpa adanya masalah, pembelajaran tidak mungkin dapat berjalan. Dan ciri yang ketiga, pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Berarti, siswa dalam memecahkan masalah dengan cara berpikir deduktif dan induktif dengan melalui tahapan-tahapan tertentu dan juga didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, perkembangan siswa yang terjadi bukan hanya dari segi kognitifnya saja, akan tetapi siswa dapat mengalami perkembangan dari aspek yang lainnya seperti afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara internal akan masalah yang dihadapi. Lalu, bagaimana dalam pandangan Islam tentang strategi pembelajaran berbasis masalah? Dilihat dari isi strategi pembelajaran ini, masalah adalah suatu kesenjangan yang seharusnya dengan kejadian yang sesungguhnya itu berbeda. Misalnya, ajaran Islam mengharuskan agar umatnya bekerja keras, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dari menjaga ketertiban, jasmani, rohani, menguasai ilmu pengetahuan agama maupun umum dan juga teknologi. Namun, dalam realitasnya, masih banyak orang Islam yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi, asal bekerja, membuang waktu dengan percuma dan sebagainya. Masalahnya bukan terletak pada ajaran Islamnya, melainkan pada kualitas memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, masalahnya adalah bagaimana caranya agar kehidupan umat Islam sejalan dengan yang diharapkan ajaran Islam. Untuk memecahkan masalah ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagaimana yang dirumuskan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Keberhasilan memecahkan masalah kemanusiaan dan peradaban dunia secara spektakuler lebih lanjut diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam waktu kurang dari 1/4 abad, Nabi Muhammad dapat memecahkan keadaan masyarakat yang bermasalah. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45-46. Dari ayat tersebut, kita dapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dengan keberhasilannya sebagai problem solver yang luar biasa. Desain pembelajaran strategis berbasis masalah. Yang pertama yaitu akar desain masalah, yang dimana dapat diartikan sebagai masalah yang real dalam kehidupan nyata, dan yaitu seperti halnya akhlak pada para siswa dalam kehidupan nyata. Jadi jadi para guru dan pelatih ini yaitu harus
mengetahui masalah yang real di dalam kehidupan nyata, yaitu di dalam dunia pendidikan khususnya dan praktek dalam pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran berbasis masalah, yang dimana tujuan ini yaitu untuk penguasaan isi disiplin heuristik dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah, yang dimana contohnya yaitu dalam berbasis komputer, yang dimana dalam berbasis komputer ini juga yaitu untuk berhubungan yaitu untuk belajar tentang kehidupan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu desain masalah, yang dimana pada dasarnya kompleksitas masalah sangat tergantung pada latar belakang atau profil para peserta didik, yaitu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik, yang dimana karakteristiknya yaitu memiliki masalah yang nyata dalam kehidupan nyata, keterbukaan masalah dan memiliki kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu. Yang kedua yaitu masalahnya memiliki masalah yang tidak terstruktur, memotivasi, menantang, dan memiliki elemen yang baru. Yang ketiga yaitu memiliki sumber dan lingkungan belajar, yang dimana masalah memberikan dorongan untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Yang keempat yaitu presentasi, yang dimana menggunakan skenario masalah, menggunakan video klip, audikan dorongan untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Yang keempat yaitu presentasi, yang dimana menggunakan skenario masalah, menggunakan video klip, audi, jurnal, majalah, dan website. Kemudian yaitu karakteristik strategi pembelajaran, yang antara lain yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Kemudian permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang ketiga yaitu belajar mengarah diri menjadi hal yang utama, dan belajar dengan kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk mendukung strategi pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pembelajaran yang memiliki masalah. Pemilihan materi memerlukan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran itu harus bersifat umum sehingga tidak asing bagi siswa. Kemudian bahan mencakup kepentingan orang banyak dan masyarakat, dan bahan tersebut mampu merangsang perkembangan kelas yang mengarah pada tujuan yang dihendaki. Pertama, langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Dalam proses pembelajaran dengan implementasi strategi pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kegiatan, di mana guru dan pendidik bisa mengimplementasikan salah satu di antara ketiganya. Kegiatan yang dimaksudkan antara lain: 1. Kegiatan kelompok. Masing-masing kelompok membaca kasus, menentukan masalah mana yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran, membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, mengidentifikasi sumber informasi, diskusi, pembagian tugas, dan melaporkan kemajuan yang dicapai setiap anggota kelompok. 2. Kegiatan perorangan. Dalam kegiatan perorangan ini, secara individu, peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber. 3. Kegiatan di kelas. Dalam kelas, peserta didik mempresentasikan laporan dan diskusi antar kelompok di bawah bimbingan pendidik.
Dari ketiga kegiatan di atas, meliputi kegiatan kelompok, kegiatan perorangan, dan kegiatan di kelas yang merupakan faktor utama dalam strategi pembelajaran berbasis masalah adalah pada perumusan masalah yang ada. Masalah yang berarti kesenjangan antara situasi nyata dengan situasi yang diharapkan berbeda. Proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berbasis masalah akan dapat dijalankan bila guru siap dengan segala perangkat yang diperlukan. Begitu juga dengan siswa harus sudah memahami prosesnya dan telah membentuk kelompok kecil. Umumnya, setiap kelompok menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Tahap ini dapat membuat siswa mengerti dari cara memandang yang sama atas istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Merumuskan masalah, fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Terkadang ada hubungan yang masih belum nyata antara fenomenanya. 3. Menganalisis masalah. Setiap anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki tentang masalah. Brainstorming atau mencurahkan gagasan. Dengan langkah ini, siswa mendapat kesempatan melatih diri bagaimana menjelaskan, melihat alternatif atau hipotesis yang terkait dengan masalah. Kemudian, menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya dengan dalam. Kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran, mencari informasi tambahan dari sumber yang lain. Ketujuh, ada mensintesa atau menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan untuk guru. Untuk kegiatan perorangan dalam proses pembelajaran, strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu 1. Peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber, meneliti dan penyampaian temuan. 2. Menjelaskan isi informasi yang akan dipelajari. 3. Menjelaskan keterampilan yang akan dipraktikkan. 4. Menjelaskan kemungkinan terdapat sumber informasi yang penting. 5. Menuliskan rumusan masalah berdasarkan kurikulum. 6. Mengembangkan pernyataan masalah yang terfokus. 7. Daftar sumber yang akan digunakan. 8. Memastikan cakupan masalah sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dan yang terakhir ada merencanakan strategi evaluasinya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. 1. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah. Menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya pada mata pelajaran, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan, mendorong untuk berpikir, membangun kerjasama tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial, membangun kecakapan belajar, memotivasi siswa dengan rasa penasaran. Kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Selain kelebihan yang dimiliki strategi ini, terdapat juga kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu 1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 2. Keberhasilan strategi pembelajaran ini membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang terakhir, tanpa pemahaman, mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Cukup sekian, sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.